Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau mengganti motor NMAX, tapi bukan mengganti motornya, tapi bannya ya teman-teman, yang ring 13 identik dengan kekerasan heelnya itu ya. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan presan. Jadi buat teman-teman yang tidak punya presan ataupun mesinnya, cukup kita sediakan congkelan 3 biji, kemudian oli ataupun WD ataupun chain loop ya. Nah, kita congkel seperti ini ya, kita tahan di bawah, tapi bawahnya kasih alas ya, bisa dikasih kain, dikasih kardus, itu bisa, yang penting nggak sampai melukai peleknya itu sendiri. Nah, kemudian kita dua sediakan ya congkelannya seperti ini, kita tekan ya heelnya yang ke bawah, kemudian kita tekan lagi dengan yang satunya, kita tekan ke bawah. Nah ya, sambil dikasih cairan pelumas. Nah oke, yang satu sudah terlepas. Kemudian kita sediakan balok. Kenapa harus disediakan balok? Karena takut piringannya bengkok. Kalau misalkan nggak dikasih alas, nggak dikasih balok seperti ini, nanti piringan bisa bengkok ya teman-teman, akibat penekanan oleh sendok bannya itu sendiri ataupun tekanan kaki kita. Nah, jadi usahakan kita harus memperhatikan piringan cakramnya jangan sampai bengkok, karena banyak kejadian kok bongkar ban tapi ujung-ujungnya piringan jadi bengkok. Udah mah piringan bengkok terus peleknya lecet-lecet. Nah, kemudian seperti yang tadi, kita tekan dulu 2 seperti ini ya. Nah, 2. Kemudian kasih cairan pelumas. Cairan pelumas supaya apa? Supaya lebih mudah ya teman-teman untuk penekanan ataupun pendorongannya. Dan mendorongnya pun harus hati-hati, jangan sampai mengganjal di bagian pelek. Jadi kita tekan heelnya ya, congkel yang heel yang dekat dengan peleknya itu sendiri sampai turun. Setelah turun pasti lebih mudah ya teman-teman pekerjaannya. Nah, udah ya, dua-duanya udah terlepas untuk heelnya, karena untuk motor NMAX itu identik dengan kerasnya ban itu ya. Kalau motor GP ataupun R1M saya juga belum pernah, jadi jangan disamakan dengan motor yang sport ya. Ini khusus untuk motor matic. Nah, kemudian kita sediakan alas ya untuk pencongkelannya, kita gunakan cangkang oli ya bekasnya. Nah, kemudian kita masukkan ya congkelannya satu sambil kita ganjal, kemudian kita tekan dulu bannya ya, heelnya harus masuk semua. Setelah masuk kan mudah nantinya ya, mau pakai satu jari kalau tangannya kuat ataupun ototnya kuat kayak aderai pasti kuat. Namun di sini saya sedikit linu ya, jadi saya gunakan tangan saja, tadinya mau satu jari. Nah, kemudian yang kedua tinggal congkel lagi seperti ini, kemudian yang ketiga dan seterusnya. Dan untuk alasnya itu teman-teman bebas ya, mau pakai selang paralon juga bebas, tapi jangan serang pelaron yang warna putih ya, karena remuk nantinya. Jadi harus pakai yang fleksibel. Tapi daripada beli selang, mendingan kita buat aja dari bekas botol oli, kan banyak di bengkel kita ya. Nah, jadi kita gunakan yang ada-ada saja, gak perlu mencari yang tidak ada. Nah, seperti ini. Jadi usahakan, kalau saya ya yang lebih mudah, jadi sediakan 3 congkelan teman-teman, jangan 2 ya, karena 2 itu masih kekurangan. Sebenarnya saya punya sekitar 5 ya, 5 congkelan ban. Itu banyak banget. Saya itu buat apaan ya? Ya buat congkel ban, masa buat nakol orang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi fungsinya alas itu supaya tidak membuat cacat ya, meminimalisir cacat teman-teman. Karena di daerah kita itu jarang yang punya mesin ya. Kalau saya punya uang mah saya belilah nanti alat buka bannya ataupun tire cengnya, kurang lebih dari 15 juta sampai 17 juta, ada juga yang 25 juta. Doain saja lah supaya saya bisa kebeli untuk alatnya ya, supaya lebih profesional gitu ya, lebih mudah, cepat dan aman pokoknya ya. Jadi konsumen itu lebih puas. Namun di sini kita sediakan alat seadanya saja, tapi harus benar ya, jangan sembarangan supaya konsumennya itu tidak marah nantinya. Nah, setelah terlepas seperti ini, kemudian tinggal kita congkel yang sebelahnya. Nah, cara saya seperti ini, kita congkel dulu nih, congkel, kemudian kita kasih alas ya, kasih alas, jangan sampai gak dikasih alas nantinya lecet. Maaf teman-teman, ini saya lagi flu ya, flu dan batuk ini, jadi ngomongnya ada sedikit mau batuk ini sebenarnya. Kemudian yang satunya lagi sama nih, kita congkel, kita kasih alas. Nah, seperti ini cara saya ya, karena banyak cara. Ada juga yang 1 kali congkel di tahanin ke peleknya itu bisa, namun supaya nggak membuat lecet saya mah seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita dorong ataupun tarik seperti ini ya, dari bannya, pinggir-pinggir bannya seperti ini nih.
Nah, kita injak ya piringannya, tapi piringannya kita injak yang tengahnya menggunakan kaki. Nah, oke, sudah terlepas ya teman-teman. Nah, kemudian kita pasang ban baru, tapi ini bukan ban baru. Aduh, bannya ban bekas, udah keras lagi ini. Punya ban depan dipakai di ban belakang. Bannya udah keras lagi ya teman-teman tuh. Saya kasih air sabun karena sebelumnya saya kasih oli itu dimarahin ya sama netizen kayak katanya nggak boleh pakai oli, nanti bannya rusak. Tapi sebenarnya padahal dari dulu saya mengganti ban itu pakai oli. Namun sekarang saya udah menjadi berubah, sekarang pelumasnya diganti sama air sabun Mama Lemon. Sebenarnya kalau pakai air sabun untuk pelek ruji nantinya ke peleknya jadinya korosi. Kalau ke besi ya, kalau ke besi itu harus pakai oli sebenarnya supaya nggak karatan. Tapi kan ini udah zaman sekarang, jadi udah zaman canggih. Pelek pun sekarang udah nggak ada yang dari besi, sekarang dari ancuran pelek racing. Oke, yang satu udah selesai ya, seperti di video. Pokoknya teman-teman mah liatin video ini mah suaranya sebatas pengingat saja ya. Kemudian yang keduanya tinggal kita injak-injak saja seperti ini. Biasanya sih kalau bannya yang baru ya itu suka mudah, tanpa dicongkel beberapa kali pun sudah langsung bisa masuk, cukup satu kali congkel. Namun ini kan bannya udah keras ya, ban bekas namanya juga ya teman-teman. Kalau ban bekas itu pasti sudah mengeras bagian karetnya. Nah, sediakan kain seperti ini aja. Kalau pakai bantalan dari bekas oli itu susah ya teman-teman, nanti masuk ke dalam. Jadi kita kasih lap saja seperti ini karena pencongkelannya juga dari dalam bukan dari luar. Sekarang mah kita tinggal menekan ke dalam, jadi tidak bakalan membuat cacat pelek sebenarnya ya teman-teman. Yang penting kita tahu, kalau sembarangan mah ya tetap aja lecet meskipun pakai kain, pakai alas juga. Nah, seperti ini agak sedikit kesulitan tapi tetap sabarlah ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, jadi sangat bukan mudah sih, tidak terlalu mudah ya, tidak terlalu mudah yang kita lihat sebenarnya sih. Perlu otot juga perlu, teknik juga perlu. Jadi barengan ya, kalau buka ban motor NMAX harus ada teknik, tenaga juga harus ada ya supaya tidak keteteran teman-teman. Lah paling dilihatin video ini mah kurang lebih 15 menit lah ya, 15 menitan sekarang ya. Ini kan videonya nggak saya percepat ya teman-teman, ini video real, video asli ya. Nah, oke, setelah masuk seperti ini, mau dipasang pentilnya dulu boleh, nggak dipasang juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau langsung keluar semua hilnya, pentilnya nggak usah dipasang. Nanti setelah terisi angin baru bisa dipasang. Namun di sini mah saya pasang aja, sekaligus saya hidupkan kompresornya ya. Pokoknya teman-teman juga harus perhatikan putarannya, heelnya harus keluar semua. Heel itu apa ya kalau bahasa Indonesianya, kalau di saya namanya heel ya teman-teman. Kemudian garis-garisnya juga diperhatikan, kan ada garis tuh, harus jangan sampai ada yang masuk, nantinya kan bannya jadi goyang gitu ya kalau nggak keluar semua. Jadi harus rata untuk putarannya juga. Nah, meskipun pentilnya dipasang tapi kompresor saya dihidupin, ini udah bisa ya keluar semua. Biasanya kan kalau anginnya kecil ini nggak bakalan benar teman-teman, nggak bakalan bisa ngisi angin kalau anginnya kecil ya. Jadi usahakan kompresornya ya agak besaran dikit, jangan yang kecil ya. Tapi yang kecil juga boleh asal tekanannya tinggi. Nah, seperti ini udah kotak meledak ya, ada yang meledak itu udah ditandakan udah pada keluar semua. Nah, tinggal kita lihat kiri kanannya seperti ini. Nah, kemudian setelah keluar semua, kita juga perhatikan tekanan anginnya, jangan sembarangan, jangan sampai keras banget, nantinya nggak enak. Jadi kita perhatikan, kita setting ya di 33 PSI saja untuk yang belakang. Mau 33 mau 35 bolehlah ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, buat teman-teman yang nanyain cara bongkar ban NMAX seperti ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.